Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naufal Selis Mufid. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, semester 2, Prodi Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat vlog kali ini adalah untuk menjalankan amanat tugas dari Ibu Nadira Harsari selaku dosen matkul komunikasi kreatif saya. Vlog kali ini saya akan mencoba memberikan insight baru kepada teman-teman semua mengenai topik yang sudah saya pilih. 3 tema, yaitu yang pertama edukasi sosiologi dan sistem sosial di Indonesia, yang kedua edukasi ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia, dan yang ketiga edukasi politik dan sistem politik di Indonesia. Saya memilih ketiga tema tersebut karena saya merasa paling menguasainya, dan saya rasa ketiga tema ini adalah yang paling relate untuk keadaan negeri kita sekarang yang membutuhkan edukasi semacam ini, apalagi menjelang tahun politik. Ya, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai videonya. Happy watching. Tema yang pertama, edukasi sosiologi dan sistem sosial di Indonesia. Jadi, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial atau masyarakat. Jadi, intinya ilmu sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari soal fenomena yang terjadi di masyarakat. Sedangkan apa itu sistem sosial? Sistem sosial adalah secara sederhananya dapat dikatakan sebagai bagian-bagian dari sistem yang saling berhubungan, masing-masing bekerja sendiri dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu studi kasus yang relevan tentang tema kali ini adalah fenomena ketergantungan masyarakat terhadap media sosial. Fenomena ini sangat relevan karena ketergantungan masyarakat terhadap media sosial dapat mempengaruhi sistem sosial dan budaya di Indonesia. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, bahkan untuk keperluan pendidikan dan informasi sekalipun. Namun, di balik kemudahan dan kecanggihan yang ditawarkan oleh media sosial, terdapat dampak negatif yang seringkali terabaikan. Ketergantungan masyarakat terhadap media sosial dapat mengakibatkan penurunan kualitas interaksi sosial, meningkatkan kecemasan dan depresi, serta menyebarkan informasi yang salah atau hoax yang dapat membahayakan masyarakat. Sebagai solusi, komunikasi media kreatif dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola penggunaan media sosial secara bijak. Kampanye sosial yang menggunakan kreativitas dalam penyampaian pesannya dapat menjadi cara yang efektif dalam mengubah perilaku dan pandangan masyarakat terhadap media sosial. Dalam kampanye tersebut, dapat dilakukan edukasi tentang cara yang tepat dan sehat dalam menggunakan media sosial, serta mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Yang kedua ada edukasi ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia. Kita semua tahu bahwa sistem ekonomi yang kita jalankan saat ini yaitu adalah sistem ekonomi kapitalis, di mana kebebasan dalam menjalani perdagangan dijamin. Pemerintah hanya pencipta regulasi dengan minimnya keterlibatan langsung. Pasar dibiarkan bebas, lalu
pemilik perusahaan besar sedikit banyak bisa mempengaruhi pembuatan peraturan di dalam pemerintah. Namun tahukah kamu bahwa sistem ekonomi kapitalis yang kita jalankan saat ini adalah berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang negara lain jalankan? Ya, karena negara kita tidak ingin menyebut kita menjalankan sistem ekonomi kapitalis. Alih-alih kapitalis, mereka menyebutnya dengan sistem ekonomi Pancasila. Jadi, apa unsur dari Pancasila yang bisa dikaitkan langsung dengan sistem ekonomi? Ada beberapa jawaban seperti sistem ekonomi kerakyatan ataupun sistem ekonomi gotong royong dan semacam itu. Produk akhirnya dari sistem ekonomi seperti ini adalah sistem ekonomi hybrid antara sistem ekonomi yang sudah ada kayak kapitalis dan sosialis. Tapi inilah yang justru membuat negara kita ini tidak terkungkung pada suatu sistem ideologi ekonomi yang saklek. Ini membuat pemerintah menjadi lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan dalam membuat kebijakan ekonominya sesuai keadaan masyarakat di saat itu. Selanjutnya saya ingin mendefinisikan bahwa sistem ekonomi kerakyatan atau gotong royong ini adalah sebagai suatu sistem ekonomi yang antara kelas ekonominya, yaitu kelas ekonomi bawah, menengah, dan atas, itu saling bergotong royong memutar roda ekonomi di dalam negeri, yaitu dengan memakmurkan satu sama lain sehingga antara kelas masyarakat itu bisa saling mengangkat derajat ekonominya masing-masing. Kuncinya yaitu pada membeli produk lokal. Masyarakat yang ekonominya masih di bawah itu sebaiknya fokus untuk bagaimana menambah income. Sedangkan masyarakat yang ekonominya menengah fokus untuk bagaimana menambah income dan membeli produk dari masyarakat yang ada di bawah. Sementara masyarakat yang sudah kaya atau yang di atas itu fokus untuk spend uangnya untuk kelas di bawahnya. Jika itu terjadi, dan itulah yang terjadi saat ini, itulah alasan ekonomi negara kita relatif dapat sustainable di tengah resesi global. Bagaimana jika kesadaran akan pentingnya spend money di produk lokal ini sudah menyebar luas di masyarakat dan dilakukan secara masif dan sistematis? Ya, gak berlebihan kalau kita sebut ekonomi kita bisa jadi salah satu yang terkuat di dunia. Tema yang ketiga adalah edukasi politik dan sistem politik di Indonesia. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan erat dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, aparatur negara, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik di Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan,
upaya-upaya mewujudkan impian, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik demokrasi yang ada di Indonesia didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik di demokrasi di Indonesia adalah: yang pertama, ide kedaulatan rakyat, lalu negara berdasarkan atas hukum, lalu bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Salah satu studi kasus yang relevan dengan tema ini adalah keterlibatan kaum muda dalam proses politik di Indonesia saat ini. Seiring dengan semakin aktifnya kaum muda dalam dunia politik, terutama dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memperbaiki sistem politik yang ada di Indonesia, banyak komunitas dan organisasi yang bergerak di bidang edukasi politik untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan kaum muda. Salah satu contoh dari gerakan tersebut adalah acara Ruang Publik yang diadakan oleh channel YouTube Total Politik dengan Ferry Irwandi. Isi dari acara tersebut adalah acara debat antara pihak yang pro terhadap wacana pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka versus proporsional tertutup. Acara ini berlangsung secara open space, siapa saja boleh datang menyaksikan. Isinya adalah adu argumen antara kedua belah pihak, namun tetap dalam koridor perdebatan yang sehat. Acara ini berhasil menarik perhatian pemerhati politik. Jadi dari situ kita sadar kekurangan ruang publik semacam ini dan membutuhkan lebih banyak lagi demi terciptanya kehidupan demokrasi yang ideal di Indonesia. Dengan adanya gerakan-gerakan seperti ruang publik dan upaya untuk meningkatkan literasi digital mengenai politik, diharapkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama kaum muda, dapat menjadi lebih terlibat lagi dalam proses politik dan lebih paham tentang sistem politik yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, jadi itulah yang bisa saya bahas mengenai ketiga tema tersebut. Semoga ini bisa menjadi insight baru bagi teman-teman. Saya meminta maaf jika ada kesalahan penyampaian atau kata. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Bye-bye.